Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Ustazah Nia. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa melindungi kita dan juga memberikan kita kesehatan. Nah, pada video kali ini, Ustazah akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat adalah persamaan suku banyak yang memiliki pangkat 2. Jadi, pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat ya. Bentuk umum. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Nah, jadi A itu adalah angka yang nempel di X kuadrat, B itu adalah angka yang nempel di X, dan C itu yang sendirian ya. Jadi diingat. Dengan syarat A, B, dan C itu adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau A-nya sama dengan 0 atau X kuadratnya nggak ada, berarti bukan persamaan kuadrat. Nah, contoh soal. Manakah di bawah ini yang merupakan persamaan kuadrat? Nih, di sini ada 7 soal. Jadi kita analisis, kita cermati satu persatu mana nih yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat. Kita lihat dari yang pertama, yang A. X kuadrat dikurang 4X dikurang 60 sama dengan 0. Nah, ingat persamaan kuadrat nih ya bentuknya, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat, A-nya ada ya, berarti jelas ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, yang B, 3x kuadrat dikurang 8x dikurang 16xy. Nah, persamaan kuadrat itu tadi A-nya tidak sama dengan 0. Di sini ada ya A-nya. Tapi dilihat di sini, variabelnya ada 2. Sedangkan persamaan kuadrat adalah variabelnya cuma 1. Berarti yang B bukan persamaan kuadrat. Yang C, nah ini A-nya ada ya, A-nya tidak sama dengan 0. Dari sini jelas bahwa ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian yang D, 2x dikali x ditambah 2 sama dengan 30. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita kerjakan dulu. Jadi jangan langsung disimpulkan ya. Kita kerjakan dulu menjadi 2x dikali x, 2x kuadrat, 2x dikali 2 itu 4x, kemudian 30-nya pindah ruas menjadi negatif 30. Nah, kalau bentuknya kayak gini berarti apa? Ya, persamaan kuadrat. Yang E, nah lihat nih di sini, ada 3x kuadrat dikurang 4x, dikurang 3x kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. Nah, dilihat. Di sini ternyata x kuadratnya ada 2 ya. Berarti kita kerjakan dulu. 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat berapa? Habis ya. Jadi persamaannya tinggal negatif 4x ditambah 16. Ini persamaan kuadrat bukan? Bukan ya. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Karena A-nya dia nggak punya. Atau A-nya sama dengan 0. Nggak ada x kuadrat kan? Berarti dia bukan persamaan kuadrat. Yang F. Nah, kalau ada soal kayak gini, kita kerjakan dulu. Kita hilangkan apa? Penyebutnya. Di sini penyebutnya X, berarti kita kali dengan X untuk menghilangkan penyebutnya. Berarti persamaannya menjadi X kuadrat dikurang 8 ditambah 2X. Di sini ada A-nya? Iya, A-nya ada ya di sini. Nih, ada A-nya X kuadrat, berarti dia adalah persamaan kuadrat. Yang terakhir, nah ini sama nih kayak yang B. Ada 2 variabel, ada X, ada Y, berarti jelas. Nggak usah kita kerjakan, jelas dia bukan persamaan kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ingat tadi, A itu adalah angka yang nempel di X kuadrat, B adalah angka yang nempel di X, dan C adalah yang sendirian. Oke. Nah, yang A, di sini, mana yang A? Iya, ini adalah A atau koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya yang mana? Iya, ini yang nempel di X atau koefisien dari X. Berarti jelas 10 ini adalah C-nya. Jadi, nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 10. Jadi, kalau di sini negatif, berarti ini sama aja 6-nya itu bernilai
negatif. Lanjut yang B, yang kedua. Di sini yang nempel di X kuadrat apa? Iya, dia sebagai A atau koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya ada nggak? Kita lihat di sini yang nempel di X nggak ada ya. Yang nempel di X nggak ada ya, berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian yang sendirian nih, jelas. Dia sebagai C-nya. Jadi, nilai A-nya adalah 4, B-nya 0, dan C-nya negatif 25. Jadi, kalau nggak ada X-nya, misalkan di sini nggak ada X-nya atau C-nya nggak ada, berarti dia bernilai 0. Nih, yang terakhir, yang ketiga. Di sini, X kuadrat ditambah X sama dengan 50. Berarti, kita pindah ruas dulu 50-nya. Nah, ini baru kita bisa menentukan A-nya mana, B-nya mana, dan C-nya mana. Ingat ya, kalau bentuknya seperti ini, itu sama saja di sini ada angka 1. Ya, berarti A-nya adalah 1, kemudian B-nya yang nempel di X 1, C itu yang sendirian negatif 50. Jadi, A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 50. Oke, paham ya? Contoh soal yang terakhir. Salah satu akar dari persamaan berikut adalah Y sama dengan negatif 3. Tentukan nilai P. Nah, ini ada persamaan kuadrat nih. Kita diperintahkan ya, atau disuruh untuk menentukan nilai P-nya ini. Berarti, kita substitusikan Y sama dengan negatif 3 ke persamaan ini. Jadi, Y-nya itu kita ganti dengan negatif 3. Sehingga, nih ya, di sini Y kuadrat berarti negatif 3 kuadrat. Di sini 2PY berarti 2P dikali negatif 3 ditambah 8P dikurang 3 sama dengan 0. Negatif 3 kuadrat berapa? 9. Di sini 2 dikali negatif 3 itu adalah negatif 6P ditambah 8P dikurang 3. Nah, yang sejenis kita satukan atau kita jumlahkan. Di sini 9 dikurang 3, 6. Negatif 6P ditambah 8P menjadi 2P sama dengan 0. Nah, berarti 2-nya pindah ruas ya, 2P-nya pindah ruas ke kanan jadi tandanya negatif. Sehingga P-nya adalah 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Jadi, nilai P-nya adalah negatif 3. Oke, sekian ya untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Ustazah. Kalau ada yang kurang jelas, langsung hubungin Ustazah. Dan jangan lupa perbanyak berdoa dan juga perbanyak latihan soal. Oke, Ustazah Azhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.